Selamat datang di saluran kami. Dalam video kali ini, kita akan membahas rencana ambisius Presiden Trump terkait terusan Panama. Apakah benar dia akan menggunakan kekuatan militer untuk merebut kembali kendali atas jalur air strategis ini? Mari kita telusuri dampak dan implikasi dari tindakan tersebut. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih. Presiden Trump telah mengungkapkan ide menarik tentang ekspansionisme Amerika Serikat terhadap terusan Panama. Ketika ditanya tentang kemungkinan pengambil alihan paksa, ia menjawab, "Saya tidak akan berkomitmen untuk itu." Namun, ia menekankan bahwa terusan Panama penting bagi kepentingan strategis dan ekonomi Amerika Serikat. Pernyataan ini mencerminkan sikap bahwa Amerika Serikat sebaiknya tidak mengesampingkan kemungkinan konflik militer. Meskipun peluang tersebut kecil, Panama bisa saja menentang Amerika Serikat. Trump mungkin ingin menjaga opsi intervensi militer terbuka, mengisyaratkan rencana ekspansi yang lebih besar. Jika terjadi invasi militer ke terusan Panama, kita perlu mempertanyakan bentuk pertarungan seperti apa yang akan terjadi, dan dampak dari kebijakan luar negeri ini, yang dapat membawa wilayah negara lain di bawah kendali langsung Amerika Serikat. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita mulai dengan peristiwa yang terjadi pada 7 Januari. Trump mengungkapkan penolakannya untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan militer dalam upaya memperoleh kembali terusan tersebut. Saat ini, Amerika Serikat tidak memiliki kendali strategis utama atas terusan Panama. Presiden Donald Trump sendiri telah berulang kali mengatakan Amerika Serikat akan mengambil kembali terusan itu. Terusan Panama telah berada di bawah kendali Tunggal Panama sejak tahun 1999, setelah sebelumnya dikelola oleh Amerika hingga dikembalikan pada tahun 1979. Selanjutnya, terdapat kemitraan selama 20 tahun di mana Amerika membantu Panama mengelola jalur air strategis hingga penyerahan penuh pada tahun 1999. Dengan demikian, Amerika Serikat memiliki sejarah yang kuat dengan terusan Panama, dan mungkin Trump akan menggunakan sejarah ini sebagai pembenaran untuk invasi. Trump tentu saja menunjukkan retorika yang mengindikasikan bahwa ia memiliki rencana untuk terusan Panama. Namun, ia tidak mengungkapkan langsung dengan pesan politiknya ketika membahas terusan Panama, tetapi ia telah menyebutkan bahwa wilayah tersebut sangat penting bagi Amerika Serikat. Ia juga menyimpulkan bahwa terusan Panama saat ini dioperasikan oleh China. Namun, Presiden Panama, Jose Raúl Mulino, menanggapi komentar Trump dengan tegas, menyatakan bahwa kedaulatan terusan Panama tidak dapat dinegosiasikan dan merupakan bagian dari sejarah perjuangan yang tidak bisa diubah. Meskipun demikian, ini membawa kita pada pertanyaan menarik. Mengapa Trump menginginkan terusan Panama sejak awal? Kita telah sampai pada beberapa alasan ini. Klaim Trump bahwa China mengendalikan terusan Panama tidak sepenuhnya tanpa dasar. Perusahaan berbasis di Hong Kong, CK Hutchison, saat ini mengelola 2 pelabuhan di dekat pintu masuk terusan. Itu yang menyebabkan Trump mengklaim bahwa Panama mengenakan biaya berlebihan kepada kapal-kapal Amerika Serikat yang menggunakan jalur air tersebut. Panama adalah negara Amerika Latin pertama yang bergabung dengan Inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan atau BRI, Belt and Road Initiative, Tiongkok, yang membantu negara lain membangun infrastruktur melalui investasi dan pinjaman. Banyak yang melihat ini sebagai cara Tiongkok memperluas pengaruhnya. Kekhawatiran Trump muncul karena Dewan Atlantik mencatat bahwa Amerika Serikat dan mitranya menawarkan sedikit alternatif investasi di Panama, meskipun mereka menyediakan sekitar 3,8 miliar dolar setiap tahun. Ini menempatkan Panama dalam posisi sulit, antara mendukung Amerika untuk mendapatkan bantuan, atau mendekat ke Tiongkok untuk investasi yang dapat menggantikan dukungan Amerika Serikat. Presiden Panama membantah klaim tentang campur tangan Tiongkok dalam terusan Panama, tetapi pernyataan ini mungkin tidak meyakinkan Trump. Pelabuhan yang dikelola oleh BRI dan Hong Kong menjadi faktor penting. Sekitar 40% pengiriman peti kemas Amerika Serikat melewati terusan Panama menuju tujuan lain. Jika Trump percaya Panama membebankan biaya berlebihan untuk transit, ia mungkin beranggapan bahwa menguasai terusan akan mengurangi biaya pengiriman Amerika Serikat. Dalam skenario ini, kapal-kapal Amerika tidak perlu membayar biaya sama sekali jika terusan berada di bawah kendali AS. Lebih jauh lagi, AS akan meraih keuntungan besar dengan membebankan biaya kepada kapal-kapal dari negara lain yang ingin menggunakan jalur air tersebut. Dengan demikian, terdapat manfaat yang jelas bagi Amerika untuk mengambil alih terusan Panama.
Minat Amerika Serikat untuk menguasai terusan Panama sangat jelas. Pertanyaannya kini adalah, apa yang akan terjadi jika Trump melanjutkan rencananya? Ancaman aksi militer bisa dimulai dari pertempuran itu sendiri, mengingat Panama tidak memiliki banyak peluang melawan kekuatan militer Amerika. Panama dilindungi oleh pasukan publik yang sangat kecil, dengan 880.000 tentara tetapi peralatan terbatas. Hanya 38 pesawat, 262 kendaraan militer, dan 30 aset angkatan laut. Hal ini tidak akan berarti banyak menghadapi agresi Amerika. Selain itu, Panama juga harus mempertimbangkan kerugian sebesar 3,8 miliar dolar dalam investasi asing yang diterimanya dari Amerika setiap tahun. Jika Trump menginvasi, pasukan keamanan Panama akan menjadi kurang efektif. Dan jika Trump melibatkan militer Amerika, ia akan menguasai terusan Panama. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya? Selain itu, pengambil alihan tersebut akan menguntungkan Amerika secara finansial, yang memungkinkan pengiriman gratis melalui terusan. Sekitar 5% dari perdagangan maritim global melewati jalur air ini, dengan nilai kargo sekitar 270 miliar dolar yang diangkut setiap tahun. Amerika memiliki kemampuan untuk menagih setiap kapal yang menggunakan terusan Panama, jika Amerika memiliki kendali atas terusan Panama. Pada tahun 2021 saja, terusan ini menghasilkan pendapatan sebesar 2,97 miliar dolar, yang akan menjadi sumber penghasilan yang signifikan. Amerika juga akan berusaha menggunakan pengaruh barunya untuk memaksa Panama menarik diri dari Belt and Road, BRI, China. Namun, mengambil alih terusan Panama sebenarnya berarti menginvasi Panama sendiri, yang akan membuat seluruh negara berada di bawah kendali Amerika, dan ini pasti akan memicu kemarahan China. Jika pengaruh China atas terusan itu dipotong, kita bisa membayangkan bahwa Trump akan mencari cara untuk menyingkirkan pelabuhan milik China yang saat ini beroperasi di jalur air tersebut. Meskipun ini mungkin cukup untuk memicu ketegangan antara Amerika dan China, prospeknya tampaknya tidak mungkin. China kemungkinan akan melihat terusan Panama sebagai investasi yang gagal dan akan kehilangan sebagian kendali atas pelabuhan di Panama yang berkaitan dengan pengiriman global. Namun, Panama telah berhasil memecahkan kebekuan untuk BRI di Amerika Latin, di mana 22 negara di Amerika Latin dan Karibia sekarang menjadi bagian dari inisiatif infrastruktur China. Oleh karena itu, pengaruh di Panama bisa menjadi kerugian yang dapat diterima bagi China. Amerika akan menghancurkan Panama dalam pertempuran langsung, dan Panama tidak memiliki aliansi keamanan yang cukup untuk memicu perang. China mungkin tidak senang, tetapi tidak mungkin untuk memicu konflik global dengan Amerika akibat kehilangan pengaruh di Panama. Namun, baru-baru ini Menteri Pertahanan, Pete Hegseth mengatakan militer Amerika Serikat akan mencegah pemerintah China dan meningkatkan pengaruhnya atas terusan Panama. Presiden Donald Trump mengatakan Amerika sedang merebut kembali kendali atas jalur perairan tersebut. Setelah berunding dengan pemerintah Panama, Hegseth berjanji untuk memperdalam kerjasama keamanan dengan pasukan keamanan Panama dan mengatakan bahwa Tiongkok tidak akan dibiarkan mempersenjatai terusan tersebut dengan menggunakan hubungan komersial perusahaan Tiongkok untuk kegiatan spionase. Bersama-sama, kita akan mengambil kembali terusan itu dari pengaruh Tiongkok. Ia berbicara pada hari Selasa dari dermaga Angkatan Laut Panama, yang direnovasi dengan dana sebesar 5 juta dolar dari Angkatan Darat Amerika. Pemerintahan Trump telah menjanjikan fokus baru di belahan bumi barat, yang sebagian besar ditegakkan melalui militer. Dalam 3 bulan pertamanya, Hegseth telah mengirim sekitar 7.500 pasukan aktif ke perbatasan barat daya Amerika dan mengerahkan 2 kapal perusak angkatan laut untuk berpatroli di pesisir negara itu untuk unjuk kekuatan. Ia juga menggunakan pesawat militer untuk mendeportasi migran dari Amerika, termasuk beberapa ke Panama. Kunjungan Hegseth menunjukkan pendekatan yang melampaui batas-batas Amerika. Dalam perjalanan itu, ia berjanji untuk meningkatkan latihan bersama dengan Panama, merotasi lebih banyak pasukan Amerika ke negara itu dan merenovasi bekas sekolah militer AS yang sekarang rusak. Dalam konferensi pers, ia mengatakan akan menyambut baik kesempatan untuk menambah kehadiran pasukan di Panama bersama warga Panama, guna mengamankan kedaulatan terusan Panama. Para pakar di kawasan tersebut dan mantan pejabat Amerika Serikat juga skeptis terhadap ancaman yang ditimbulkan Tiongkok terhadap terusan tersebut. Pada bulan Februari, Mulino menarik Panama dari prakarsa BRI, dan hingga baru-baru ini,
Sebuah perusahaan yang berbasis di Hong Kong telah setuju untuk menjual 2 pelabuhan di sepanjang terusan tersebut kepada perusahaan Amerika Serikat, BlackRock, meskipun pemerintah Tiongkok telah turun tangan untuk meninjau kesepakatan tersebut. Dengan menyebutnya sebagai medan utama, Hegseth menegaskan kembali pentingnya terusan itu bagi perdagangan Amerika dan berpotensi konflik di Asia. Sekitar 100 kapal perang AS melewati terusan itu setiap tahun, dan lebih banyak lagi yang perlu menyeberang jika perang pecah di Pasifik. Sebanyak 40% lalu lintas kapal kontainer AS juga melewati jalur air itu setiap tahun. Tanda-tanda ketidaksinambungan masih terlihat pada saat konferensi pers, setelah kedua negara merilis pernyataan berbeda mengenai kedaulatan terusan Panama. Menteri Pertahanan Panama, Frank Abrego, menegaskan bahwa Panama memiliki hak penuh atas terusan Panama. Sementara itu, Hegseth tidak menyebutkan hal yang sama. Ketika ditanya tentang perbedaan tersebut, Hegseth mengatakan bahwa kedua negara tetap akan bekerja sama untuk menghadapi pengaruh Cina. Namun, di balik pernyataan itu, ia menekankan bahwa mereka mengakui bahwa terusan Panama adalah milik Panama. Secara keseluruhan, ini menunjukkan ketegangan diplomatik dan perbedaan pandangan antara kedua negara mengenai isu kedaulatan. Hegseth adalah pejabat senior AS kedua yang mengunjungi Panama dalam beberapa bulan, setelah perjalanan Menteri Luar Negeri, Marco Rubio pada bulan Februari. Sejak saat itu, banyak media telah melaporkan bahwa Pentagon tengah mengembangkan rencana untuk mengambil alih kendali terusan tersebut jika diperlukan. Presiden Panama secara terbuka membantah klaim Trump dalam pidatonya di Kongres bahwa Amerika telah merebut kembali terusan tersebut. Ia menolak atas nama Panama dan seluruh warga Panama. Itu merupakan penghinaan baru terhadap kebenaran dan martabat sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu, kunjungan Hegseth memiliki nilai lebih tinggi sebagai penentu pendekatan pemerintahan Trump terhadap kawasan tersebut. Muncul sebuah pertanyaan, apakah kunjungan tersebut akan membawa imbalan atau hukuman? Di depan publik, Hegseth meyakinkan tentang hubungan kedua negara. Pertemuannya dengan Mulino dan pejabat lainnya berlangsung lebih dari 1 jam. Dalam pidatonya, ia menyebutkan sejarah dan peran bersama mereka dalam membangun terusan itu pada awal tahun 1900-an. Ia juga berjanji untuk meningkatkan kemitraan militer mereka dengan menyertakan pelatihan dan mungkin kehadiran AS yang lebih besar. Ia mengatakan, dengan Panama sebagai pemimpin, kami akan menjaga agar terusan ini tetap aman dan tersedia untuk semua negara. Amerika pernah memiliki pasukan militer yang besar di negara itu, termasuk puluhan ribu tentara dan sebuah sekolah di Fort Sherman, tempat ribuan orang belajar bertempur di hutan setiap tahun. Sejak saat itu, jumlah pasukan menyusut menjadi beberapa pasukan saja, dengan ratusan pasukan yang bergiliran untuk pelatihan. Apa pendapat Anda tentang rencana Trump untuk terusan Panama? Apakah ia akan menggunakan kekuatan militer? Apa yang akan terjadi jika ia melakukannya? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.